Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di mana indeks harga saham gabungan kembali berhasil melanjutkan tren penguatan pada awal pekan berhasil menguat sebesar 247,31 poin atau setara dengan 4,12% menuju level 6.254,97. Ya, berjumpa lagi dengan kami Sobat Investor dalam program Ticker Talk edisi 17 Juni 2026 bersama saya Taufan Sukma. Seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa indeks kembali berhasil melanjutkan tren positifnya pada perdagangan Senin kemarin sehingga menguat cukup tebal di tengah hari perdagangan yang kalau orang bilang hari terjepit begitu. Sebagian pelaku pasar menilai ini menjadi fenomena menarik ketika perdagangan yang hari terjepit seperti ini biasanya transaksinya serba terbatas. Namun di Senin kemarin indeks membuktikan berhasil menguat cukup tebal hingga bahkan sempat berada di posisi 6.300-an. Walaupun memang pada perdagangan sore hari ditutup di level 6.254. Lalu seperti apa sebenarnya yang sedang terjadi di pasar domestik kita hari ini? Apakah kemudian tren positif ini yang demikian kuat ini sepenuhnya berasal dari sentimen domestik atau juga diperkuat dari sentimen luar negeri? Maka untuk membahas hal tersebut kita sudah tersambung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, gimana kabarnya ini? Ya, semangat. Hari ini semoga juga bisa hijau seperti Senin kemarin. Baik. Langsung saja ke pembahasan nih Mas, bahwa ini satu hal yang menarik ini, bahwa biasanya sih kalau walaupun memang nggak selalu, tapi ketika ada hari terjepit gitu, cuman sisa satu hari di tengah-tengah hari libur gitu, biasanya transaksi perdagangan itu serba terbatas. Terus kemudian pergerakan indeks juga serba terbatas juga. Nah, kemarin Senin ini seperti anomali nih, indeks tetap ngebut. Nah, ini menurut Mas Reza dorongannya atau mungkin faktor yang paling berpengaruh apa saja? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya kemarin, Senin kemarin ya, dari pagi sudah terasa tuh, karena begitu di pagi-pagi kita baca berita mulai dari penghujung minggu lalu, itu berita tentang dari sisi global bahwa sentimen risiko membaik seiring meredanya kekhawatiran geopolitik terkait perdamaian antara Iran dan Amerika, walaupun belum terjadi. Tapi sinyal-sinyal ke arah situ sudah mulai terjadi dengan ditandakan seingat saya kemarin Selat Hormuz juga sudah mulai tidak dijaga oleh Amerika, dilepas. Kemudian dari sisi domestik kita melihat seingat saya kemarin juga dolar di Senin itu sampai ke 17.700. Lumayan terjaga sehingga dengan dua hal itu pelan-pelan investor sudah mulai masuk. Jadi seiring dengan pulihnya kepercayaan investor juga menjadi penopang pasar kemarin. Rebound pada saham-saham berkapitalisasi besar juga memiliki bobot signifikan terhadap indeks menjadi pendorong utama kemarin, Mas. Tapi ya memang harus diingat bahwa volatilitas masih perlu dicermati karena memang kita masih menunggu MSCI dan FTSE di akhir bulan, di bulan ini dan di bulan depan. Gitu Mas, kurang lebih. Baik. Nah, itu catatan yang menarik bahwa volatilitas masih tinggi begitu. Nah, kalau dari sisi domestik nih Mas, selain yang Mas bilang tadi bahwa rupiah menguat cukup kuat dan sebagainya, sempat ada di pelaku pasar ini perbincangan tentang kampanye tagar Sell Indonesia yang kemudian berusaha dibalik gitu, kemudian dilawan dengan kampanye yang sebaliknya yaitu Buy Indonesia maupun Sell Singapura. Nah, apakah ini memang sekadar dinamika yang ada di pasar atau memang juga cukup berpengaruh sehingga membuat rupiah menguat misalkan atau IHSG juga menguat cukup tinggi? Ya, kalau saya melihatnya bahwa dengan adanya tagar-tagar ini mulai dari Sell Indonesia dan dibalas dengan Sell Singapura itu masyarakat investor juga jadi melihat bahwa pemerintah care terhadap hal ini. Ini
sedikit banyaknya menumbuhkan kepercayaan investor, Mas. Tapi sebetulnya juga keberlanjutan rally ini akan sangat tergantung terhadap konsistensi aliran dana asing tetap, Mas, beserta juga stabilitas rupiah. Jadi kalau saya lebih prefer bahwa fundamental Indonesia itu akan lebih dijaga. Jadi selama memang ekonominya tetap tumbuh, rupiah tetap bagus, itu akan menjadi katalisator utama, Mas, gitu, Mas. Baik. Jadi kalau soal seberapa besar pengaruhnya atau berpengaruh atau tidak itu mungkin debatable, tapi satu yang mungkin Mas Reza bilang tadi bahwa dengan adanya Ya. kampanye-kampanye sejenis ini, yang satu bisa kita simpulkan adalah pemerintah nggak diam saja begitu ya Mas ya. Ada upaya Ya, untuk kemudian betul. memperbaiki keadaan, yang itu yang kemudian menjadi satu poin Mas. penting juga di kalangan pelaku pasar. Demikian ya Mas. Ya. Baik. Nah, kalau ngomongin tentang tren positif ini di akhir pekan menguat sedemikian tinggi, terus kemudian Senin juga demikian tinggi. Mau seberapa jauh ini secara mungkin teknikal atau secara pergerakan pasar ini, seberapa besar kita bisa berharap indeks akan terus naik atau mungkin justru nantinya akan jeda sedikit untuk aksi jual? Seperti apa menurut Mas Reza? Ya, kalau saat ini sih pasca kepastian geopolitik global ya, pasar tuh cenderung bergerak ke arah sideways up, Mas. Tapi ini up-nya juga lumayan karena ternyata aliran dana asing itu juga cukup masuk. Walaupun mereka masih banyak keluar, tapi yang masuk juga cukup banyak. Sehingga membuat pasar semi bullish itu terjadi, Mas. Kalau kita tanya berapa lama, ini belum stabil. Cuman arah bullishnya sudah mulai kuat, Mas, gitu. Jadi kalau kita mau lihat ya sangat tergantung. Kalau kita bicara global, selama tidak ada eskalasi resiko baru, peluang penguatan bertahap masih terus terbuka, Mas. Hanya saja memang harus dipastikan ada beberapa investor yang pasti akan taking profit karena kemarin naiknya kan cukup tinggi dari minggu lalu ke hari Senin kemarin, Mas. Baik. Nah, sempat dibahas juga sama Mas Reza tadi terkait sentimen dari luar gitu, bahwa opsi perdamaian sudah semakin dekat walaupun memang belum ditandatangani. Nah, kabarnya MOU perdamaiannya ini baru akan ditandatangani 19 Juni 2026 mendatang. Nah, ini kalau menurut Mas Reza dengan spare waktu yang masih agak jauh ya, masih beberapa hari. Nah, ini apakah pasar kemudian cenderung sideways atau justru memanfaatkan untuk aksi ambil untung tadi atau seperti apa, Mas? Ya, seperti tadi kami sampaikan bahwa ini sideways up ya, Mas. Jadi pasti ada potensi untuk mereka taking profit, tapi selama sampai dengan penandatanganan itu tidak ada sesuatu yang aneh-aneh terjadi seperti penyerangan ataupun semacam hal-hal semacam itu, ya peluang penguatannya masih terbuka sekali, Mas. Tapi harus diikuti dengan penguatan rupiah juga, Mas. Jadi kalau saya melihatnya ini sideways up tadi, Mas. Baik. Gitu. Nah, ngomongin soal rupiah karena sudah disinggung juga oleh Mas Reza bahwa posisi sekarang di 17.600-an ini apakah sudah sesuai dengan harapan pasar atau mungkin pasar melihatnya harusnya masih bisa naik lagi nih atau seperti apa? Ya, sebetulnya rupiah ini masih dalam fase stabilisasi sih, Mas. Karena banyak berbagai langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dan stabilisasi pasar keuangan, tentu saja membantu meredam volatilitas nilai tukar. Tapi ruang penguatan rupiah pasti masih dibatasi oleh faktor eksternal, Mas, terutama kekuatan dolar Amerika itu sendiri, pergerakan yield obligasi global dan dinamika arus modal asing. Nah, kemarin-kemarin kita sangat terbantu tuh, Mas, dengan arus modal asing yang masuk. Selama itu masih terjadi, secara jangka pendek relatif akan stabil. Sampai kita menunggu kabar-kabar yang kita tunggu seperti di MSCI, penandatanganan, dan FTSI, gitu sih, Mas. Baik. Nah, ini karena mungkin waktu juga terbatas, terakhir nih Mas, bahwa Mas Reza juga bilang kita masih akan menunggu perkembangan dari MOU perdamaian AS Iran, terus kemudian dari FTSE dan sebagainya. Ini kalau kita ngomongin rekomendasi atau mungkin suggest sikap atau mungkin strategi investasi di pelaku pasar, terutama mungkin pelaku pasar retail ataupun mungkin juga investor pemula, apa yang sebaiknya dilakukan dengan posisi pasar yang demikian, bahwa apakah ini saat yang tepat nih ambil untung atau tahan dulu atau seperti apa, Mas? Ya, masuk bertahap. Saran saya tetap masuk bertahap. Baik. Karena kalau kita lihat dari minggu lalu ada satu bank yang kita nggak usah sebutin namanya, tapi naiknya cukup signifikan yang
itu juga bisa kita jadikan pilihan mungkin. Dan juga beberapa corporate yang beritanya juga sedang banyak keluar itu juga bisa dapat diambil. Tapi yang paling penting Mas, memang nggak boleh ketinggalan, tapi ninggalin sendal itu boleh Mas. Jadi kalau saat ini masih bertahap, oke itu. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Istilahnya banyak. ninggalin sendal ya Mas ya. Itu menarik itu bahwa ini. Sayang karena waktu terbatas. Ini kalau dengan semangat indeks menghijau ini kalau diterusin perbincangan akan nggak habis-habis nih. Tapi terima kasih banyak atas waktunya dengan segala analisanya. Semoga menjadi masukan bagi investor untuk membuka perdagangan pada pagi hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih banyak Mas Reza. Selamat pagi. Ya, demikian Sobat Investor perbincangan kami bersama Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putira Asset Management yaitu Mas Reza Fahmiriawan. Kami berharap segala apa yang disampaikan Mas Reza tadi, segala analisanya, segala pertimbangannya bisa menjadi masukan lebih atau mungkin pertimbangan lain bagi investor sekalian untuk menyusun strategi investasi pada perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan itu, kami selalu sampaikan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu beli maupun jual saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Maka, bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma. Sampai jumpa.